Tipu daya iblis untuk orang kaya. Ketika harta jadi jebakan yang halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode ini, kita bahas salah satu sasaran empuk iblis yang sering tidak disadari. Orang kaya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena harta membuka banyak pintu talbis. Allah mengingatkan dalam surah At-Takasur ayat 1-2 bahwa manusia bisa lalai karena sibuk memperbanyak harta. Dan kelalaian adalah pintu besar bagi iblis. Mari kita lihat bagaimana iblis bekerja pada orang kaya. 1. Membuat harta terasa seperti prestasi pribadi. Iblis membisikkan, "Itu semua karena usahamu. Kamu pintar, kamu kerja keras, wajar kaya." Syukur perlahan berubah jadi bangga diri, padahal Allah yang memberi rizki dan memungkinkan kita mampu bekerja. 2. Mengarahkan harta ke hal-hal tidak penting. Belanja tanpa kebutuhan, pamer gaya hidup, bersaing dalam penampilan. Iblis tidak perlu mendorong maksiat, cukup buat orang boros sampai lupa pada hak orang lain. 3. Menjadikan sedekah sebagai panggung. Iblis tidak mencegah seseorang bersedekah. Ia hanya menggeser niatnya, biar terlihat dermawan, biar dihormati. Padahal Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari, bersabda bahwa amal yang tercampur riya akan sia-sia. 4. Membuat harta mengalahkan doa. Orang kaya sering mendapat rasa aman palsu. Masalah tinggal bayar. Iblis mendorong keyakinan bahwa uang bisa menyelesaikan semua hal. Padahal ketenangan hanya datang dari Allah. 5. Membuat orang kaya malas bersyukur. Iblis tahu bahwa syukur itu menambah nikmat, jadi ia menggeser fokus. Kurang ini, butuh itu, ada yang lebih kaya. Lama-lama, rezeki besar terasa biasa, sedangkan kekurangan kecil terasa besar. 6. Mendorong hidup mewah sampai mengabaikan akhirat. Ini bukan tentang kaya atau miskin, ini tentang gaya hidup. Iblis membuat kenyamanan dunia menutupi urgensi akhirat. Semakin nyaman hidup seseorang, semakin lunak hatinya kalau tidak dibarengi iman. Menurut Ibnu Al-Jauzi, talbis pada orang kaya sering tidak terlihat sebagai dosa, tapi sebagai gaya hidup. Dan itu justru yang paling berbahaya. Kesimpulannya, harta adalah nikmat besar, tapi juga bisa jadi jebakan halus kalau tidak dikendalikan dengan ilmu dan syukur. Di episode berikutnya, kita bahas tipu daya iblis terhadap orang yang miskin atau sedang kesulitan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.